Kemudian man diambil dari kata pertama kali kita latihan bola, yaitu tempatnya di lapangan Man Lasem. Jadi kita gabungkan jadi Wellman seperti itu. Itu arti aslinya. Kemudian arti harapannya yaitu Wellman, yang artinya well itu baik, kemudian man itu laki-laki. Jadi kalau digabung laki-laki yang baik. Nah itu arti harapan. Semoga anggota Wellman semoga baik semua, itu harapannya. Amin. Oke, dari intronya sudah digamblangkan oleh Mas David ya, selaku dari ketua dari Wellman itu sendiri ya Mas David ya. Oke, punya dua arti ya, yang artinya salah satunya arti yang agak ngaco gitu ya Mas ya. Yang satunya tentunya harapannya menjadi para lelaki yang baik gitu ya. Oke, dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas David nih, mulai dari sejarahnya Wellman itu kebentuk kayak gimana. Nah, pertama kali itu kan ngumpulnya di lapangan Man Lasem. Lapangan Man Lasem ya Mas. Nah, itu ketika perkumpulan itu tuh domisili orang Lasem semua atau gimana Mas? Bentuknya gimana nih? Untuk perkumpulan bukan dari asli Soditan, kita terbuka untuk semuanya Mas. Jadi di daerah Lasem ataupun biasanya ada daerah Pancur, daerah timur Lasem itu juga banyak. Gitu ya. Ya maksudnya kan pasti awalnya kan di situ kan hanya sekedar main sepak bola gitu ya Mas. Nah awalnya itu kan hanya orang Soditan itu aja ya Mas, atau emang iya betul. Jadi pertama kali kita kumpul di lapangan Man itu diisi dengan mayoritas orang-orang Soditan. Okay. Kemudian dari kami yang dari Soditan punya teman luar Soditan gitu, sama-sama suka sepak bola. Jadi mereka tahu dan ingin ikut. Kemudian kita ajak saja di main langsung di lapangan seperti itu. Jadi anggota kita yang awalnya dari Soditan, kita punya teman, kemudian mengajak teman-teman yang lain. Jadi banyak, tidak hanya di Soditan saja, banyak di luar Soditan. Artinya menampung semua teman-teman dari luar Lasem gitu ya. Betul. Dan kita tidak pernah membedakan ini tim Soditan, ini dari luar Soditan, ini dari luar Rembang, tidak pernah membedakan seperti itu. Kita semua sama. Keakrabannya gitu ya. Betul. Habis sama, keakraban sama. Oke, nah untuk nama Wellman-nya sendiri itu mulai dipakemkan itu kapan Mas? Untuk gantian. Jadi kami ini sebelum membentuk tim atau diresmikan timnya sendiri, itu kita memang sudah lama bermain sepak bola. Kemudian kita kebetulan waktu itu kumpul untuk membahas gimana agar Wellman ini tidak hanya kumpul main terus pulang seperti itu. Jadi kita kesepakatan untuk meresmikan ya, yaitu pada tanggal 28 Agustus. Jadi kemarin kita selesai melaksanakan anniversary atau ulang tahun yang pertama di tanggal 28 Agustus. Baru berusia setahun ya berarti? Baru 1 tahun untuk peresmian. Dan untuk sampai di tahun pertama ini ya Mas, untuk Wellman-nya itu sendiri sudah ada berapa anggota ini Mas? Untuk anggota bisa dijawab oleh Mas Satya. Untuk anggota di grup WA itu ada 35 lebih ya. Aktif nggak itu Mas? Maksudnya aktifnya di lapangan atau hanya sekedar aktif di Ya alhamdulillah aktif semua. Aktif semua. Ini baru mantap nih. Hanya bareng. Oke. Semuanya ada total 35 anggota. 35. Oke. Dan selama perkumpulan setahun itu kan kemarin juga baru mengadakan anniversary ini ya. Nah pastinya untuk mengadakan anniversary kan itu butuh yang namanya finansial. Betul. Nah finansialnya itu pengelolaannya gimana? Apa ada support atau ada dari kantong sendiri mungkin? Sebenarnya kami dalam melaksanakan kegiatan ataupun program yang kami punyai itu kita menggunakan
banyak sumber. Yang pertama ada uang kas, Mas. Iya. Jadi kita mempunyai uang kas juga, yaitu dengan iuran. Kemudian yang kedua kita mempunyai donatur, ya. Kemudian yang ketiga kita ada sponsorship, kerjasama antara tim dengan sponsor, ya, seperti itu. Jadi kita alhamdulillah kemarin terkumpul dananya untuk bisa melaksanakan anniversary yang pertama. Wah, mantap ya. Baru berjalan setahun tapi sponsornya udah banyak nih, Mas. Ya, alhamdulillah. Jarang-jarang loh ada komunitas atau perkumpulan gini baru kata baru bersih jagung tapi udah banyak sponsorshipnya nih. Wah, keren berarti nih. Ya, Berarti- berkat kerjasama kompak. Itu mantap berarti ya. Oke, nanti kita sambung kembali ya, Mas. Untuk saja saja tapi juga amalannya gitu ya, Mas. Iya. Ngomong tadi soal ada yang Mas Satya menyinggung soal donasi. Ini donasi apa sih, Mas sebenarnya? Untuk donasi sebelum masa kita pandemi COVID ini ya Mas, kita itu sering berdonasi sembako seperti beras, gula, telur, pokoknya bahan-bahan pokok itu kebutuhan rumah tangga itu. Nah, untuk masa pandemi ini kita sasar ke pembelajaran secara daring. Kita ada provider yang mendukung kita. Jadi kita sewaktu tanding kita mencari Sponsor. anak-anak yang kekurangan itu, maksudnya keluarga yang membutuhkan, kurang mampu. Iya. Jadi kita konfirmasi ke tim lain, kita suruh mencarikan anak itu untuk kita sumbangkan suatu provider itu. Berupa kuota gitu Berupa ya, Mas? kuota. Oke, iya, Mas. Oke, jadi sebelum pandemi ini terjadi ya, awalnya ini untuk donasinya sembako. Nah, untuk sembako itu sasarannya gimana aja sih, Mas? Untuk sembako kita biasanya itu mencari sasaran keluarga yang tidak mampu. Jadi Oke. bukan anak-anak tapi orang yang sudah berkeluarga ataupun yang sendirian. Pokoknya kategorinya tidak mampu seperti itu, Mas. Untuk teknisnya kita setiap pertandingan dengan tim lawan itu kita konfirmasi dulu di desa tersebut apakah ada orang yang tidak mampu atau tidak seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan informasi di situ ada keluarga yang tidak mampu, kita kasih. Biasanya kita kasihnya satu keluarga, 1-2 keluarga di setiap tim. Seperti itu. Oke, berarti tiap agenda tanding gitu ya, Mas, di luar desa atau luar daerah pasti Pasti mengadakan iya. Jadi kita ngambil kegiatan itu, kita setiap pertandingan dengan tim desa lain atau tim lain seperti itu. Jadi untuk sebelum kita bertanding itu ada penyerahan sembako itu sendiri. Oke. Kalau misalkan waktunya kok sebelum itu bisa di sela-sela babak pertama seperti itu. Mantap. Sedangkan untuk donasinya itu teknisnya yang donasi kuota maksudnya ini teknisnya gimana? Untuk Mas? teknis yang donasi kota sama. Oke. Sebelum kita main kita konfirmasi dulu dengan tim lawan apakah ada anak yang tidak mampu, ya. Yang untuk sembako kan keluarga yang tidak mampu. Kalau untuk anak ini juga dari keluarga tidak mampu tapi yang mempunyai anak sekolah seperti itu. Apakah ada di desa tersebut? Misalkan ada, kita biasanya memberi satu desa itu ada 5 orang. Oke. 5 orang biasanya. Itu berjalan mulai dari bulan Maret sampai sekarang masih Jadi berlanjut. pas awal pandemi itu ya. Iya, awal pandemi sampai sekarang masih berlanjut. Keren. Nah, misal nih Mas ya, dalam satu keluarga ya, misal satu keluarga itu ada punya 2 anak. Nah, itu misal itu gimana? Apa dipilih salah satu atau misal dua-duanya dikasih gitu? Gantian. Kita misalkan ada satu keluarga dua anak, satu keluarga yang tidak mampu 2 anak, Iya. kita tampung dulu. Oke. Misalnya ada keluarga lain yang satu keluarga hanya 1 anak, Mm. yaitu keluarga tidak mampu. Kita kumpulkan kok, misalkan sudah 5. Jadi itu kita ambil yang 5 anak tersebut. Kalau tidak nanti kita sepakati bersama apakah
yang biasanya kita kasih 5, sedangkan ini ada 2 anak dalam satu keluarga. Misal kita kasih 6 gimana? Kalau kita disepakati oleh teman-teman, kita kasih 6. 6 orang, jadi 6 anak. Oh, tetap masih dapat gitu ya Mas? Iya, tetap masih dapat. Bisa. Ya. Kira-kira selama sebulan kemarin lah, bulan Agustus itu berapa kali tanding Mas? Kalau kita tanding nggak menargetkan berapa kali Mas ya, tergantung kita biasanya itu 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, tergantung kita kesepakatan semua. Kita ada lawan tanding ini untuk donasi ini kita sepakati bersama. Berarti termasuk intens ya, termasuk rutin gitu ya. Kalau seminggunya bisa dibilang 1 kali ya. Oke, dan tentunya nanti masih kita bincang-bincang lagi seperti malam hari ini untuk kebersamaan kita di sajian ngopi ngobrol happy bareng Wellman ya. Sedikit review sejenak deh ya. Jadi ini ada perkumpulan para anak-anak muda nih ya, yang awalnya dari Lasem ya, mayoritas dari Lasem, Soditan ya Mas ya. Nah, membentuk sebuah perkumpulan sepak bola bernama dengan Wellman itu sendiri. Dan untuk sampai saat ini tadi Mas Satya bilang untuk anggotanya sudah ada 35 ya Mas ya? 35 ya. 35. Nah, ngomong-ngomong untuk timnya sendiri nih Mas, dari 35 itu setiap ada pertandingan misal ngumpul di lapangan yang biasanya ngumpul itu Mas ya. Nah, itu udah ada tim-timnya sendiri atau gimana Mas? Dari 35 itu dibagi menjadi beberapa tim atau ya sekedar yang penting 35 itu bisa main semua lah, bisa ngumpul semua. Jadi untuk anggota Wellman itu ya, kita semua menjadi satu, yaitu Wellman. Jadi 35 itu bermacam-macam orangnya, ada yang anak sekolah, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah beristri, ada yang sudah mempunyai anak. Jadi kita setiap landingan tidak selalu utuh 35 orang itu tidak. Bisa kurang jauh, bisa pas, bisa lebih. Jadi kita anggota 35 itu tidak setiap hari datang Mas. Jadi juga tidak setiap hari orang-orang itu saja. Bisa setiap hari ada anggota baru juga. Entah itu mereka tahu dari mana, kita juga tidak tahu. Bisa dari teman, bisa dari akun media sosial kami seperti itu. Jadi kita hampir setiap hari itu menerima orang baru dari luar. Jadi mereka ada yang mempunyai tim sendiri di luar, yaitu pengen ikut latihan Wellman, kita ajak boleh maksudnya. Kemudian ada yang tidak punya tim, artinya timnya hanya di Wellman sendiri seperti itu. Jadi kita sebenarnya yang gabung di Wellman ini kebanyakan yang tidak mempunyai tim, kebanyakan Mas. Tapi ada juga yang mempunyai tim di desanya atau di temannya seperti itu. Contohnya Rokim, pengurus Wellman, dia mempunyai banyak tim. Ngomong. Tapi tim doa. Ngomong. Tapi tim doa Mas. Mana sih? Ustadznya gitu ya. Itu artinya tidak digunakan tim lain. Digunakan oleh tim lain. Kalau di Wellman inti Mas. Langsung jadi strikernya mungkin. Iya, jadi striker. Predatornya Wellman. Nah, kan untuk oke, Mas sampai kelupaan ya mau nanya apa tadi. Ya, dan untuk dari Wellman sendiri kan tadi juga ada dari tim anak sekolah gitu ya Mas. Betul. Nah, di era pandemi seperti saat ini kan juga apakah donasi kasnya itu masih tetap jalan Mas? Kan kebanyakan anak sekolah kan untuk biasanya kalau udah kayak gini kan libur terus nih, biasanya uang sakunya agak sedikit berkurang. Nah itu gimana untuk mensiasatinya mungkin Mas? Donasinya tetap dijalankan atau biasanya donasi lagi kasnya ini bulanan atau gimana Mas sistemnya ini? Kalau untuk kas sendiri di Wellman, jadi kesepakatan dari kami pengurus itu, jadi pada saat kumpul bareng rapat itu
kami memutuskan untuk memberi kelonggaran kepada adik-adik pelajar seperti itu. Jadi kan beberapa itu kan anggota tim Wellman kan masih sekolah. Oke. Nah itu mereka sekiranya lagi ada kelonggaran, ada rezeki lebih mau ngasih kas monggo, tapi kalau sekiranya agak misalnya dirasa sulit ya nggak memberi masukan kas juga nggak apa-apa. Artinya tidak diwajibkan iuran untuk anak-anak sekolah. Oke, kan biasanya kalau ada anggota anak sekolah terus udah mulai ngomongin soal dana atau finansial atau kas itu kan langsung agak untuk berpikir dua kali gitu Mas ya. Pasti kan biasanya kayak gitu. Jadi mensiasatinya seperti itu ya Mas ya. Oke. Mantap. Saling menjualkan produk. Dan juga ini ada bocoran nih ya, kabar-kabarnya ini juga bakal atau sudah nih melakukan laga amal ya Mas ya. Itu sudah atau akan nih? Iya, untuk laga amal itu jadi diadakan laga amal itu karena ada teman kami ya, beda tim tapi sama-sama suka sepak bola, yaitu orangnya pelatih Arsito ya, Arsito di Sio Lasem, namanya Dedi Irvanto. Jadi sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga keluarga diberi ketabahan dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Jadi untuk laga amal itu sendiri kita laksanakan pada saat Mas almarhum Dedi tidak ada. Jadi tidak adanya itu pada pagi hari, yaitu sebelum subuh. Kemudian teman-teman dari dari grup OTR sih sebenarnya, dari grup OTR itu organisasi Tarkam Rembang itu kan banyak yang mendengarkan atau banyak yang tahu untuk info ini. Jadi pagi kita tahu info ini, kemudian sorenya seluruh tim di OTR itu membuka laga amal pada sore harinya. Itu untuk hari yang pertama pada saat almarhum tidak ada. Kemudian kita tetap melakukan laga amal selama 7 harinya ya, yaitu dimulainya pada awal hari Rabu untuk tim Wellman sendiri. Tapi tim lain sudah. Untuk tim Wellman sendiri itu pada hari Rabu, tapi untuk tim-tim sebelumnya dari anggota OTR itu sudah melakukan laga amal. Untuk pertandingannya dilakukan di mana? Nah, kemarin tuh Wellman di Desa Tanggalan Sluke itu bersama tim Pantara Sluke sama Mitra Sluke. Dan untuk laga selanjutnya akan dilaksanakan. Mungkin laga selanjutnya untuk Wellman sendiri besok kita mulai hari Minggu Mas, lawan tim dari Bos sama tim Cahaya Muda dari Balong. Dan kami mengapresiasi untuk semua anggota Tarkam Rembang. Terima kasih untuk donasi-donasinya kepada keluarga Mas Dedi, sumbangannya untuk Mas Dedi. Kami sangat berterima kasih. Jadi kita semua untuk bersatu padu dalam sepak bola, kita membangun persaudaraan. Sebenarnya ini Wellman ini ada visinya Mas, sepak bola untuk persaudaraan. Nah ya, ini tadi juga sudah sempat baca nih kata untuk visi misinya persaudaraan dan juga kemanusiaan. Gitu ya Mas, keren ini ya. Jadi nggak hanya sekedar dapat semennya aja, tapi juga nilai atau value dari Wellman itu sendiri ya sebagai pemuda yang punya nilai kepedulian terhadap sesama gitu ya Mas ya. Oke, kita sambung kembali untuk ngobrolnya nanti dan kita jeda terlebih dahulu. So tetap nyati ya di 102,1 CBFM.
entah itu produk kopi, kemudian jual beli motor, minuman, makanan, pompa galon dan masih banyak yang lainnya itu kita bantu menjual. Kemudian keuntungan kita bagi seperti itu secara kesepakatan. Kemudian kita selain itu kita membuat yang namanya merchandise untuk untuk yang sekarang ini ada merchandise untuk Laga Amal untuk almarhum Didi Irvanto, pelatih Arsito. Kita merchandise tersebut kita jual dengan keuntungan itu diberikan kepada almarhum, keluarga almarhum seperti itu ya. Itu untuk sampai hari ini sudah ada 43 kaos yang terjual. Nah, kemudian kita masih membuka lagi atau pre-order untuk teman-teman yang ingin yang ingin pesan untuk kaos tersebut bisa hubungi anggota kami ya. Ada di misalnya ada bisa di-share mungkin Instagram atau Facebook. Iya, untuk kontak misalkan ada pemain atau orang lain yang mempunyai kontak kami di anggota kami bisa hubungi. Kemudian kalau tidak punya bisa kepoin atau tanya di akun Instagram kami Wilman FC Soditan Lasem. Kemudian Facebook juga ada Wilman FC ya. Itu bisa ditanyakan di situ di akun media sosial kami. Jadi bagi yang ingin order atau pesan merchandise-nya, untuk merchandise-nya sementara baru kaos dulu ya Mas ya, belum ada yang lain. Untuk sementara baru kaos dulu ya. Rencana nanti ada mug atau gelas, kemudian gantungan kunci, topi, kemudian masker dan masih banyak lagi. Ini masih rencana, tapi insya Allah 2-3 minggu ke depan terrealisasi. Amin. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Mas ya. Ya syukur-syukur abis ini Dedi dapat merchandise gratis ya. boleh Mas. Mampir sendiri Mas ya. Dan terakhir nih Mas ya, untuk dari teman-teman Wellman sendiri apa nih harapan untuk Wellman ke depannya? Monggo dari Mas Rokim dulu mungkin. Untuk Wellman sendiri kita harapannya untuk menjadi tim yang kompak, solid, dan untuk tim bingung ya Mas. Tim Wellman sendiri sesuai dengan misinya. Sepak bola untuk persaudaraan. Kita tetap menjadi saudara. Bukan untuk anggota Wellman saja, untuk anggota tim-tim lain. Tetap menjadi saudara. Karena sepak bola untuk persaudaraan. Kafe. Dari Pak Ketua sendiri nih gimana? Iya, kalau dari saya sebenarnya keinginan atau harapan itu banyak sekali Mas. Banyak sekali. Mungkin yang bakal untuk waktu dekatnya lah. Jangka pendeknya untuk apa dulu? Jangka pendeknya itu ada. Jadi kemarin kita kumpul atau ngomong-ngomong dengan teman-teman, itu kita ingin membangun semacam kafe mini seperti itu Mas, untuk tongkrongan anak-anak muda ya. Kemudian ada tempat untuk base camp, bukan yang tadinya base campnya kan di warung. Ini ingin mempunyai tempat sendiri untuk base camp. Kemudian di situ diisi merchandise kita ya, dari Wellman, entah itu kaos, kemudian mug, masker, topi dan lain sebagainya. Kemudian kita ingin Wellman selalu kompak, solid tentunya. Kemudian kita ingin menambah banyak anggotanya. Jadi kita ini kan mempunyai program yang sangat positif. Kita bisa menginspirasi tim-tim lain atau teman-teman lain, yaitu dengan program yang positif.
Jadi kita untuk mengejar prestasi ini sudah dikatakan tidak mungkin, Mas. Untuk prestasi di bidang sepak bolanya kita bisa dikatakan sudah tidak mungkin karena mayoritas anggotanya itu usianya 30 ke atas. Mayoritas. Ya mungkin Sudah siapa berkeluarga. tahu abis ini untuk generasi-generasi penerusnya malah semakin banyak kan bisa jadi. Iya, makanya kita seiring berjalannya waktu merangkul anak-anak sekolah Iya. atau bisa digunakan untuk penerus kita dengan program yang sangat bagus. Oke. Misalnya diberi kelebihan untuk prestasi dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola. Ya alhamdulillah khusus ke generasi kita untuk anak-anak sekolah itu sendiri. Kemudian donasi kita semoga program donasi kita semoga terus berlanjut. Kemudian banyak donatur dan sponsor lagi yang masuk seperti itu. Jadi program kita masih terus berlanjut yang bermanfaat bagi banyak warga di Rembang khususnya. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk dari teman-teman Wellman di malam hari ini yang sudah siap atau sudah mau dikepoin bareng Dedi di gelaran ngopi malam hari ini, dan tentunya semoga untuk harapan-harapan kedepannya semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Mas ya. Amin. Dan tentunya semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi tentunya dengan Wellman yang lebih keren lagi, yang lebih baik lagi tentunya ya. Dan juga semoga untuk bibit-bibit barunya semakin banyak gitu. Amin. Ya. Amin. Oke, Insan Bari untuk malam hari ini usai sudah kebersamaan kita di Ngopi Ngobrol Happy, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan bintang tamu yang lainnya. Oke, jadi yang pamit undur diri dan juga beserta teman-teman Wilman juga pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ini sih. Isi loro telu, dadah. Nah. Oke.